Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ata. Wa qala aidan innallaha yuqidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita dalam kajian rutin membacakan kitab sejarah Nabi Muhammad SAW dengan referensi kitab Ar-Rahiqu Al-Makhtum, buah karya dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan beberapa penggalan kisah sebelum meletusnya perang Uhud, yaitu kejadian provokasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan gembong Yahudi Madinah. Provokasi dari seorang tokoh munafik ini, Allah SWT menurunkan ayatnya Al-Imran ayat 167, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan mengetahui orang-orang yang berbuat kemunafikan, wa qila lahum, dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alau qatilu fi sabilillah, kembalilah bertobat, mari kita berperang di jalan Allah. Ya, meskipun mereka munafik, tetap saja mereka terus untuk didakwahi, ya, selama mereka masih hidup. Au adfa'u, atau bertahanlah, jangan mundur. Qalu law na'lamu qitalan la'attaba'nakum. Orang-orang munafik ketika didakwahi justru mereka membalas dengan ejekan, dengan olok-olokan. Olok-olokan mereka Allah rekam dalam Al-Imran ayat 167. Mereka mengatakan, seandainya kami tahu taktik berperang yang kalian lakukan, tentu kami akan ikut dengan kalian. Apa maksudnya? Berarti orang-orang munafik menganggap strategi yang direncanakan oleh Rasulullah itu strategi yang murahan, kira-kira begitu. Ya. Seandainya kami tahu strategi perang yang kalian rencanakan seperti ini, ya, seandainya kami tahu strategi perang, ya, yang hebat, tentu kami akan mengikuti kalian.
Maknanya strategi perang yang direncanakan oleh Rasulullah itu strategi perang yang dianggap murahan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik Yahudi. Namanya Islami sekali ya, Abdullah hamba Allah bin Salul bin Ubay bin Salul, tapi dia seorang munafik. Hum, kata Allah, mereka adalah lil kufri yauma idin aqrabu minhum. Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 tentaranya lebih dekat kepada kekafiran, lil imani daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, namun berbeda keadaan hati mereka. Wallahu a'lamu, Allah lebih tahu, bima yaktumun, apa yang mereka sembunyikan. Selanjutnya, baqiyatul jaisi al-islami ila Uhudin, sisa tentara Islam menuju gunung Uhud. Wa ba'da hadha tamarrudi wal insihabi qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi baqiyatil jaisi. Setelah terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Yahudi, yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, wal insihabi, kemudian memprovokasi, berhasil menarik 300 tentara yang membelot, yang mundur pulang ke Madinah. Rasulullah SAW tetap memimpin sisa tentara Islam. Wahum sab'u mi'ati muqatilin, tersisa 700 tentara Islam, 1000 dikurangi 300. Liwasila sayrohu nahwal adui, beliau tetap melanjutkan sayrohu, perjalanan menuju musuh. Wa kana mu'ashkarul musyrikina yahulu bainahu wa baina Uhudin fi manatiqin katsiratin. Posisi perkemahan tentara musyrikin menghalangi penglihatan beliau. Antara beliau dan gunung Uhud ada banyak bukit-bukit yang menghalangi beliau memantau perkemahan tentara musyrikin. Faqala, Rasulullah bertanya, man rajulun yakhruju bina alal qaumi min kasabin aw min qaribin min tariqin la yamurru bina alaihim. Siapa yang hafal peta daerah sekitar Gunung Uhud yang bisa menjangkau tentara musyrikin melalui jalan yang tidak perlu melewati perkemahan tentara musyrikin. Siapa yang hafal peta daerah sini? Kira-kira begitu ya. Faqala Abu Husaimah, seorang sahabat yang mulia, Abu Husaimah radhiyallahu anhu, beliau menjawab, ana, saya, ya Rasulullah. Summa ikhtar, kemudian beliau memilihkan untuk Rasulullah tariqon, jalan, qasiron, jalan yang lebih ringkas, yang lebih cepat ya. Jalan pintas. Nah, beliau hafal ya peta di sekitar Uhud. Ila Uhudin, menuju gunung Uhud. Yamurru biharotin, ya, yaitu melewati tanah datar Bani Harisata, milik suku Bani Harisah. Wa bimazarihim, kemudian setelahnya melewati ladang perkebunan milik suku Bani Harisah. Tarikan jaisal musyrikina ilal ghurbi, tujuannya menjauhi
pantauan tentara musyrikin menuju daerah di sebelah barat. Wa marra al-jaisu fi hadha tariqi bihaiti Mirba'i ibni Qaidi. Setelah melewati tanah lapang milik Bani Harisah dan ladang kebun mereka, dilanjutkan tentara Islam melewati jalan yang kebetulan jalan tersebut melintasi kebun milik seorang yang bernama Mirba' ibni Qaidi. Mirba' ibni Qaidi. Wa kana munafiqon. Pemilik kebun ini seorang munafik. Dorirul basori, yang matanya buta. Falamma ahassa bil jaisi, ketika mendengar tentara Islam akan melewati kebunnya, koma dia berdiri, yahsut turoba, melemparkan tanah, melemparkan tanah dengan tangannya fi wujuhil muslimina, sehingga mengenai wajah-wajah para tentara Islam. Namanya munafik. Dia akan memperlihatkan kebenciannya dengan cara melemparkan tanah ke wajah para tentara Islam. Wa yaqulu, sambil berkata, la uhillul laka, aku tidak mengizinkan kalian antadkhula haiti, melintasi kebunku, in kunta Rasulullah, walaupun yang lewat adalah Rasulullah. Ini si munafik ini nekat, berani dia, padahal buta, melemparkan tanah kepada tentara kaum muslimin. Jelas ini menunjukkan permusuhan, Bayangkan orang buta, Fabtadarahul kaum, lalu kemudian tentara kaum muslimin dengan cepat mendekati orang ini, lihat tuluhu, untuk memenggal lehernya, untuk membunuhnya, karena sudah jelas-jelas dia memperlihatkan permusuhan, terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi. Lalu Rasulullah SAW melarangnya, la taqtuluhu, jangan kalian bunuh orang ini. Orang ini bukan tentara, dia warga sipil, buta lagi. Jadi dalam peperangan Islam itu selalu menjaga etika berperang. Kalau dia bukan tentara, tidak boleh dibunuh, walaupun dia mengganggu. Tetapi Rasulullah, kita tahu beliau adalah orang yang paling santun perkataannya, orang yang paling sopan, orang yang paling lembut. Ketika melihat ada orang yang terang-terangan berbuat dosa, apalagi dia munafik, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada orang ini? Kita lihat, fahadal a'ma, orang ini buta, memang buta. A'mal qalbi, buta hatinya, a'mal basori, dan buta matanya. Ini bentuk celaan kepada orang yang memusuhi Islam. Buta hatinya dan buta matanya. Jadi Rasulullah kalau sudah melihat orang munafik terang-terangan berbuat dosa, beliau akan memberikan komentar tegas. Jadi tidak salah, memang kenyataannya seperti itu, mau gimana lagi, tidak menghalangi beliau untuk berkata tegas. Wa nafada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta najala asy'abu min jabali Uhudin fi udwatil wadi. Rasulullah setelah melewati
kebun milik seorang munafik buta yang bernama Mirba bin Qaidi, melanjutkan sampai kemudian tentara Islam singgah dekat Gunung Uhud di lembah, di tepian suatu lembah, ya lembah dekat Gunung Uhud. Fa ashkaro bijaisihi, Rasulullah mendirikan kemah tentara Islam mustaqbilan al-Madinah, menghadap kota Madinah. Waja'ilan dhuhrahu ila khidobi jabali Uhud, dan membelakangi dataran tinggi Gunung Uhud. Ya, jadi di belakangnya dataran tinggi Gunung Uhud menghadap kota Madinah. Wa ala hadza soro jaisul adubi fasilan bainal muslimina wa bainal madinati, sehingga dengan posisi tersebut posisi tentara musyrikin itu berada di antara kota Madinah dan perkemahan kaum muslimin. Ya. Khittatu difa'i, perencanaan untuk bertahan menghadapi jumlah pasukan musyrikin yang sangat banyak, sementara tentara Islam sudah berkurang, ya, 300 tinggal 700. Wa hunaka abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisahu wa haya'ahum sufufan lil qitali. Beliau mengerahkan sisa tentara Islam, kemudian mempersiapkan, mengatur sop-sop barisan untuk siap maju ke medan perang. Fantakhoba minhum, Rasulullah memilih di antara 700 tentara Islam fasilatan minar rumati al-mahirina, memilih sekelompok regu pemanah yang punya keahlian di atas rata-rata, yang paling hebat lah, ya. Kiwamuha khamsuna muqatilah, dari 700 dipilih yang paling hebat, yang jago memanah. Jumlahnya 50 regu pemanah, berarti tinggal 650, ya kan? Wa a'to qiyadataha, Rasulullah menyerahkan komandan regu pemanah kepada siapa? Li Abdullah ibni Jubair, kepada seorang sahabat yang memang punya kemampuan memanah luar biasa, Abdullah bin Jubair, ya. Beliau anak Nu'man al-Ansori al-Ausi al-Badri. Wa amarahum, Rasulullah menyuruh mereka bitamarkuzi ala jabalin, untuk standby, ya, tetap berada di tempat di atas gunung Uhud, ya. Yaqau ala difati samaliyati, yaitu di atas gunung Uhud di tepi bagian utara. Min wadi Qonata, dekat lembah Qonata, ya. Wa urifa bima ba'da, yang kemudian dikenal bijabalir rumata, ya, tepi lembah Qonah yang ini juga masih tinggi, disebut dengan Jabal Rumah, ya. Gunung tempat regu pemanah, ya, tinggi dia. Januba syarqin
mu'ashkaril muslimina, yaitu di tenggara dari arah perkemahan kaum muslimin, ala bu'din hawala mi'ati wa khamsina mitron, yang jaraknya kurang lebih 150 meter, min makorul jaisil al-islami, dari pusat perkemahan tentara Islam. Sampai detail ya, seperti itu. Ini berarti para perawi, para periwayat ya sejarah demikian teliti ya, sampai tahu ya berapa jaraknya, di posisi mana ya, diceritakan. Dan ini tidak ada dalam catatan sejarah nabi-nabi sebelumnya. Ini salah satu mukjizat Allah SWT yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Beliau akan dicatat oleh para ahli sejarah sampai hal-hal yang kecil, lengkap ya. Tidak ada sejarah nabi-nabi sebelumnya yang lebih lengkap dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Wal hadfu min dalika, tujuan Rasulullah memilih posisi dekat Gunung Uhud, huwa ma abdahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalimatihi allati alqaha ila haula'ir rumati. Tujuannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam kalimat-kalimat yang beliau ucapkan kepada regu pemanah. Faqad qala liqaidihim, Rasulullah berpesan kepada komandan regu pemanah. Siapa tadi? Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Indahil khayla anna bin nabli, tolong wahai ketua regu pemanah, jauhkan kuda-kuda tentara musyrikin dari kami dengan cara kalian memanahnya. Jauhkan tentara berkuda kaum musyrikin. Untuk apa? Supaya tentara Islam menghabisi lebih dahulu tentara musyrik yang berperang dengan berjalan kaki. Yang jalan kaki dihabisi dulu, karena jumlahnya lebih banyak. Yang berkuda biar mundur dulu ya, gitu ya. La ya'tuna min khalfina, jangan sampai pasukan berkuda tentara musyrikin tiba-tiba menyerang dari belakang. Nah ini bahaya ya. In kanat lana, walaupun misalnya keadaan kami yang 650 ini di posisi menguntungkan, au alaina, atau kami dipukul mundur, fasbut makanaka, tetaplah kalian di tempat di bagian atas, wahai regu pemanah. Lanu tayanna min qablika, jangan sampai gara-gara kalian meninggalkan tempat memanah, musuh nanti akan menyerang dari arah kalian. Bahaya, dari atas ya. Kalian pergi, posisi di atas digantikan oleh musuh, lalu kami diserang dari arah atas. Ini lebih berbahaya ya. Wa qala lirumati, Rasulullah berpesan kepada para pemanah, amhu zuhurona, tolong lindungi dari arah belakang kami, yaitu dengan cara memanah musuh yang akan mencoba berputar panah ya, supaya mereka tidak menyerang dari belakang. Fa in ra'aitumuna nuqtalu, jika kalian melihat kami diserang, fala tansuruna, jangan kalian turun untuk menolong kami, tetap di atas saja ya, tetap di atas, jangan turun ya. Wa in ra'aitumuna qad ghanimna fala tusyrikuna,
Dan jika kalian melihat kami unggul, berhasil mendapatkan harta rampasan perang, jangan kalian turun bergabung dengan kami. Sabar, tetap di atas. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, annahu qala, Rasulullah mengatakan, in ra'aitumuna takhattafna tayru, jika tentara musyrikin menyerang kami dan kalian melihat kami, fala tabrihu maka nakum hada, jangan kalian tinggalkan tempat kalian memanah di sebelah atas, hatta ursila ilaikum, sampai aku mengutus seseorang kepada kalian, sampai menunggu instruksi berikutnya. Kan di dalam perang itu kan ada planning A, planning B, planning C, kan begitu. Kalau kondisi terburuk bagaimana? Kalau kondisi menang bagaimana? Ya. Khusus untuk regu pemanah, diperintahkan Rasulullah tetap di sebelah atas, jangan turun apapun yang terjadi. Kira-kira begitu. Ya. Wa in ra'aitumuna hajimnal qauma wa wata'nahum, dan jika kalian melihat tanda-tanda kami akan menang dan kami berhasil memporak-porandakan mereka tentara musyrik, fala tabrihu, jangan kalian senang dulu, jangan terus turun, tetap di atas. Ya. Hatta ursila ilaikum, sampai aku mengutus seseorang naik ke tempat kalian. Ya, ini instruksi. Ya. Bita'ayyuni hadhil fasilati fil jabali ma'a hadhil awamiril ashkariyati syadidati, Rasulullah menetapkan regu pemanah tetap berada di atas gunung Uhud dengan perintah yang sangat tegas, diulang-ulang berkali-kali, ya. Perintah beliau tidak main-main, ya. Sadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulmata al-wahidata, Rasulullah sudah memperhitungkan, sudah mengkalkulasi, menutup celah, satu-satunya celah, allati kana yumkinu li fursanil musyrikina an yatasallalu min waraiha. Tujuannya apa? Regu pemanah ditempatkan di atas. Tujuannya adalah agar menutup jalan satu-satunya. Yang namanya peperangan itu pasti ada kelemahan, gitu ya. Untuk menutup kelemahan yang bisa digunakan oleh tentara musyrikin yang berkuda, menyusup, ya, dengan kecepatan tinggi, dia bisa nyusup, ya, dari arah belakang, ya, ila sufufil muslimina, masuk ke barisan tentara Islam, ya, dengan kuda, dengan kecepatan tinggi akan mudah menerobos masuk ke barisan tentara kaum muslimin. Itu yang dihindari, itu yang dicegah. Caranya gimana? Menempatkan regu pemanah di atas. Kalau mereka akan berputar, tinggal dipanas saja, gak berani mereka. Ya, dari atas tinggal manah ke bawah. Ya. Nah, itu strategi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaqumu biharakatil iltifabi. Kalau tidak ada regu pemanah di bagian atas, tentara musyrikin itu bisa mengepung dengan kuda-kuda mereka. Wa amaliyati tatwiki, dan bisa memblokir seluruh arah gerak tentara Islam. Itu tujuannya.
Ya, Rasulullah sudah memperhitungkan kondisi terburuk. Ya. Amma baqiyatul jaisi faja'ala 'alal maimanati. Rasulullah SAW sisa tentara yang jumlahnya 650 sudah dikurangi regu pemanah, membagi-bagi sop, ya, membagi-bagi barisan. Rasulullah menyerahkan barisan sebelah kanan, sayap kanan kepada Al-Mundhir ibnu Amru, ya, jadi komandan sayap kanan. Wa ja'ala 'alal maisarati, dan Rasulullah menyerahkan komandan sayap kiri Az-Zubair ibn al-Awwam kepada seorang sahabat yang mulia, Az-Zubair bin al-Awwam. Ada sayap kanan, sayap kiri, ya. Yusaniduhu al-Miqdadu ibnu al-Aswad, yang kemudian dibantu oleh sahabat yang lain yang bernama Al-Miqdad ibnu al-Aswad. Ini komandan-komandan pilihan, ya. Wa kana ila Zubairi, Rasulullah memberikan tugas khusus kepada sayap kiri, yaitu kepada komandan Zubair bin al-Awwam, muhimmata sumudi, misi khusus fi wajhi fursani Khalid ibni al-Walid, khusus untuk menghadapi pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini salah satu tokoh musyrik yang kemudian masuk Islam di akhir pembebasan kota Mekah, ya. Rasulullah tahu ini, ya, salah satu tentara pilihan dari kalangan musyrikin, siapa? Khalid bin Walid, ya. Rasulullah memberikan komandan khusus untuk menghadapinya, yaitu diserahkan kepada Zubair bin al-Awwam. Wa ja'ala fi muqaddimati sufufi, dan Rasulullah memilih dari 650 disaring tentara-tentara pilihan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di bagian sop paling depan, kanan, kiri, tengah, depan. Nuhbatan mumtazatan, ya, pasukan khusus, ya, Kopassus, ya, kira-kira, ya, Kopassus, ya, mumtazatan, yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Min suj'anil muslimin, yang punya keberanian, mental keberanian lebih di atas rata-rata. Warijalatihim al-masyhurina bin najdati, yang dikenal dengan karakter patriotisme yang sangat tinggi, wabasarati, dan jiwa kepahlawanan yang sangat tinggi di atas rata-rata tentara yang lainnya. Walladina yujanuna bil alam, yang setara dengan ribuan tentara. Jadi ada beberapa sahabat kemampuannya satu orang sama dengan 1000 tentara. Itu ditempatkan di sop bagian depan, ya. Walaqad kanat hittatun hakimatun wa daqiqatun jiddan, ya. Strategi yang dipraktekkan oleh Rasulullah ini sangat teliti dan sangat rapih, ya. Di dalam peperangan itu diatur sedemikian teliti dan rapih, ya. Tatajalla fiha abqariyatu qiyadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ashkariyati, ya. Di momen menuju perang Uhud ini nampak jelas sekali kecerdasan kepemimpinan dalam militer
yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Allah SWT selain memberikan kelebihan beliau sebagai orang yang ahli agama, beliau juga ahli memimpin perang. Ya. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah. Berbeda dengan tokoh-tokoh Islam setelahnya, ya, seperti Saudi Arabia misalnya. Kemampuan militer dimiliki oleh siapa? Muhammad bin Saud. Ya. Kemampuan ahli agama dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dua orang ini yang kemudian berhasil mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Di dalam Rasulullah itu ada dua keahlian, ahli agama dan ahli militer, ya. Sehingga terbentuk negara Islam yang berpusat di Madinah, ya. Wa annahu la yumkinu li ayyi qaidin, kata para ahli sejarah, tidak mungkin li ayyi qaidin, bagi komandan perang manapun, mahma taqaddama kafaatuhu an yadoa hitotan adaqqa wa ahkama min hada, tidak mungkin dicapai oleh komandan perang manapun sekalipun dia punya kemampuan merencanakan seperti strategi yang lebih cerdik dan lebih rapi dari strategi yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqadih talla afdola maudiin min maidanil ma'rikati, beliau memilih posisi yang paling strategis di medan peperangan. Ma'anahu, padahal beliau nazala fihi ba'dal adui, beliau sampai ke tempat tersebut setelah tentara musyrikin sampai duluan. Artinya beliau memeras otaknya, gimana caranya memilih tempat yang paling strategis, padahal beliau datang belakangan, ya. Fa innahu hamadzuruhu wa yaminahu, dengan posisi tersebut beliau berusaha melindungi dari arah belakang, kemudian arah kanan, biirtifa'atil jabali, karena posisinya di dataran tinggi Gunung Uhud, ya. Jadi tentara musuh itu tentu lebih berat kalau menyerang dengan naik ke atas, ya, kan harus naik, ya, memanjat. Sedangkan tentara Islam dari atas, ya, dari atas tinggal nyerang ke bawah, ya, tentu tenaganya lebih diuntungkan, ya, kira-kira begitu, ya. Wahama maisarotahu wa dorohu hina yahtadimul kitalu, demikian juga Rasulullah berusaha melindungi semaksimal mungkin sayap kiri dan bagian belakangnya ketika nanti perang meletus, ya. Bisa disulmatil wahidati, dan beliau berusaha menutup satu-satunya peluang allati kanat tujadu fi janibil jaisi, yang bisa dimungkinkan untuk diterobos oleh pasukan musuh dari arah samping pasukan Islam. Wahtaro limu ashkarihi maudian murtafian, beliau sengaja memilih perkemahan di tempat yang tinggi, yahtami bihi idza najalat al hajimatu bil muslimin, untuk mengantisipasi kondisi terburuk kalau tentara kaum muslimin dipukul mundur. Dia masih tetap di atas, posisinya tetap menguntungkan. Wala yaltaji'u ilal firori, dan mencegah tentara Islam untuk tidak lari, ya. Sebab kalau lari itu mudah untuk dipecah-pecah, ya. Tetap bertahan hatta ya'taridu lil wuqu'i fi qabdatil a'da'i, supaya tentara Islam tidak jatuh dalam genggaman musuh, al-matoridina, yang bisa mengejar, wa asrihim, dan bisa menawan. Kalau sudah lari
berpencar dengan arah yang tidak beraturan, akan mudah dikejar dan akan mudah ditawan. Itu yang dihindari oleh Rasulullah SAW. Ya. Wa yalhaqu ma'a dzalika hosairo fadihatan. Ya, Rasulullah dengan strategi seperti itu harapannya musuh mendapatkan kerugian yang besar. Bi'adaihi in aradu ihtilala muaskarihi wa taqaddamu ilahi. Walaupun mereka ingin mendekati perkemahan tentara Islam. Wa alja'a a'da'ahu ila qabuli maudiin munhafidin, ya. Memaksa musuh memilih tempat yang lebih rendah dari posisi tentara Islam. Yas'abu alaihim jiddan an yahsulu ala syai'in min fawaidil fathi, supaya mereka sulit untuk memenangkan peperangan. In kanat gilbatulah, walaupun mereka menguasai tempat tersebut. Wa yas'abu alaihim iltifati minal muslimin al mutaridin in kanat gilbatulil muslimin, dan menyusahkan bagi mereka untuk melarikan diri kalau tentara Islam menguasai peperangan. Kama annahu, di sisi yang lain, awadun naqso al-adadiyah, Rasulullah menutup kekurangan tentara yang tadinya 1000 dikurangi 300, fi rijalihi bi ikhtiyari nuhbatin mumtajatin, yaitu dengan memilih pasukan khusus, ya, yang berada di sop terdepan, min ashabihi as-suj'ani al-barizi, yang memiliki mental pemberani dan menonjol. Wa hakada tammat ta'biatul jaisi nabawiyyi sabaha yaumi sabti sabi'i min syahri syawal. Ya, strategi ini sudah beliau selesaikan, tinggal action saja, ya, tinggal perang saja dengan tentara musyrikin. Dan ini beliau selesai direncanakan pada hari Sabtu di pagi hari tanggal 7 bulan Syawal tahun 3 Hijriah, ya. Sampai dicatat tanggalnya, ya. Kemudian sedikit lagi, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yanfusu ruhal basalati fil jais. Setelah siap dengan strategi yang sudah direncanakan, Rasulullah menyampaikan kalimat-kalimat yang intinya membakar semangat, ya, para tentara. Wa naha Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa anil ahdi fil qitali hatta ya'muruhum wa dhaharu baina dir'aini. Rasulullah memerintahkan kalian jangan bergerak dulu sebelum aku memberikan komando. Ya, jangan maju dulu sebelum ada perintah maju baru maju. Ya. Rasulullah tampil dengan memakai 2 baju perang, 2 lapis baju perang, ya, untuk mengantisipasi kondisi terburuk. Ya. Insyaallah taala kita akan sambung pada pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.